Oke, selamat pagi semuanya. Pas kita mulai jam 9. Hari ini sebenarnya merupakan kuliah terakhir dari rangkaian perkuliahan arsitektur mancanegara. Pertemuan terakhir dalam pengertian online ya. Jadi merupakan akhirnya. Kemudian materi hari ini tidak terlalu banyak. Saya hanya mereview singkat draft-draft paper, calon paper yang akan kalian sampaikan sebagai tugas atau sebagai materi ujian akhir semester mata kuliah arsitektur mancanegara. Oke. Jadi dari draft abstrak atau draft paper yang berupa abstrak yang masuk kemarin, saya coba klasifikasikan, kemudian saya kelompok-kelompokkan. Dasar dari pengelompokan itu adalah buku ini, buku Wayne itu Architecture and Critical Imagination, yang dalam buku ini sebenarnya adalah buku kritik arsitektur. Dan kemudian Wayne itu dalam buku yang ini, jadi nanti silakan kalian gunakan saja dalam menulis metode penulisan itu dari Wayne itu, ini nanti bisa dicatat aja. Wayne itu tahun 1978, Architecture and Critical Imagination, dicetak di New York oleh John Wiley and Son. Di dalam buku ini kemudian dibagi menjadi tiga jenis kritik arsitektur terutama, yaitu normatif, interpretif, dan deskriptif. Dalam paper atau abstrak yang kalian sampaikan, saya sih menyarankan lebih kepada deskriptif criticism. Apa itu deskriptif criticism? Mudahnya adalah tulisan yang berupa menjelaskan, mendeskripsikan. Itu kenapa kalau S1 itu judul, kalau di jurusan lain, judul project finalnya atau tulisan finalnya adalah skripsi. Skripsi itu dari deskriptif, mendeskripsikan, menyatakan atau menyampaikan apa adanya. It does not seek to judge. Judge itu nanti di normatif criticism, nor even interpreted. Menginterpretasi itu nanti dimasuk di kritik interpretasi. But to help us see what actually there. Jadi hanya menyampaikan apa yang terlihat, hanya menyampaikan apa yang kalian pahami, menyampaikan apa yang kalian pelajari, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Lebih ke itu. Jadi saya sarankan lebih ke kritik deskriptif. Dan kritik deskriptif itu sebagai landasan untuk memahami lebih lanjut dari hal yang kita pelajari. Oke, kritik deskriptif terbagi menjadi tiga jenis. Defective criticism yang statik atau dinamis. Defektif itu penggambaran kalau dalam hal ini adalah bangunan. Menggambarkan sebuah bangunan dari unsur statiknya. Unsur statiknya itu kita coba bangunan itu sudah jadi, terus kemudian kita pelajari, kita gambarkan apa adanya. Contohnya ornamennya, contohnya strukturnya, dan segala macam. Itu yang statik. Jadi apa adanya. Sedangkan penggambaran atau defective criticism yang dinamis itu menggambarkan prosesnya. Bagaimana bangunan itu dirancang, bagaimana kaitan bangunan itu terhadap perkembangan zaman, pokoknya seperti itu. Jadi yang pertama adalah penggambaran apa adanya. A picture for us either verbally or
graphically, jadi bisa secara verbal atau secara tulisan kepadanya, atau secara grafis. It might also outline the generative process whereby the building was designed. Jadi bisa menggambarkan proses desain. Itu yang pertama, effective criticism, penggambaran sebuah bangunan, baik unsur statisnya, apa adanya bangunan itu, atau unsur dinamisnya, proses sebuah bangunan itu berdiri. Kritik deskriptif yang kedua, jenis yang kedua adalah biographical criticism. Ini lebih kepada si arsiteknya. Bagaimana si arsitek itu melakukan profesi arsitek yang melakukan profesi merancangnya. Jadi mungkin lebih ke, nanti ada beberapa contohnya yang sudah sekalian sampaikan, ada beberapa contoh ya, kemudian saya coba kelompokkan. Yang ketiga adalah contextual criticism, lebih kepada bangunan atau bisa bangunan atau bisa kawasan, ini kaitannya dengan konteks tertentu. Ada beberapa contoh dari yang sudah masuk, konteks perang, konteks perkembangan sebuah negara, dan segala macam. Jadi seperti itu. Oke, jadi ada tiga jenis kritik deskriptif, yaitu penggambaran, biografi, dan konteks criticism. Oke, kita lihat contohnya yang sudah disampaikan. Effective criticism yang statis, atau yang menggambarkan bangunan apa adanya. Yang kiri, menata ulang kenangan dalam bangunan. Ini bicara tentang Museum Tsunami, karya Baskoro Tejo, karya Ridwan Kamil. Karya Ridwan Kamil di Aceh. Jadi menggambarkan si museum ini bagaimana. Jadi salah satu contoh atau jenisnya, jadi tulisan ini masuk dalam kategori effective criticism yang statis. Atau juga yang menggambarkan dengan piramid Giza. Ini menarik banget menurut saya, piramid Giza ini, karena baru tadi pagi saya lihat di timeline Facebook saya, itu sedang dibangun museum Mesir, di Mesir, yang tidak jauh dari piramid Giza. Jadi itu mungkin bisa dikaitkan. Artinya dia tidak hanya bicara tentang piramid Giza, tapi kompleks itu. Piramid Giza itu sebuah kompleks yang cukup besar gitu. Jadi itu contoh dari defective criticism yang statis, melihat apa adanya dan melihat pada satu titik zaman atau titik waktu, tidak lintas waktu. Sedangkan defective criticism yang dinamis itu melihat sebuah lintas waktu. Seperti ini contohnya, ada Indo-Sarainik, Bangkitan Arsitektur India, menarik banget. Ketika saya coba googling perkembangan arsitektur di India terkait dengan masuknya Islam juga di daerah India dan bagaimana perkembangannya, itu juga ada yang kemudian mengkaitkan dengan neogotik dan gotik gitu. Nanti silakan diperdalam, sebuah tema yang cukup bagus. Atau perkembangan arsitektur Kubah, ini juga lintas waktunya, rentang waktunya cukup panjang sekali, bahkan tidak hanya terkait dengan suatu agama tertentu, karena lintas peradaban dari zaman Romawi berkembang juga di Eropa Timur, terutama di Rusia, terus sampai perkembangannya sekarang. Jadi rentang waktunya dua contoh tulisan ini rentang waktunya cukup panjang. Itu tapi penggambaran apa adanya, nggak perlu memasukkan opini, nggak perlu memasukkan penilaian kalian atau interpretasi kalian. Gambarkan apa adanya.
lebih bagus lagi, kemudian kalian bikin timeline. Jadi kapan contoh bangunan ini, kapan bangunan ini berada, bagaimana perkembangannya, itu jadi menarik. Oke, kemudian yang biografi ada dua, Frank Gehry, fluiditas dan kontinuitas, dan contohnya Michelangelo. Ada beberapa yang lain juga saya lihat ada yang lebih ke biografi. Ini juga menarik memahami Frank Gehry. Kebetulan, ada contoh saya pernah menulis bersama, tanda kutip ya, menulis bersama, ayo taruh ke sini. Jadi ini ada satu tulisan dari, kebetulan ini teman S2, dosen Unhas, yang kemudian menulis di jurnal di Unhas tahun 2005, yang dasarnya kebetulan juga saya pernah menulis hal yang sama, kemudian menjadi acuan. Jadi di daftar pustaka ini tahun 2001 saya nulis ini sebagai tugas mata kuliah, sama seperti ini. Kemudian diangkat oleh teman menjadi sebuah tulisan dalam jurnal tahun 2005. Jadi bisa menjadi referensi, salah satu referensi untuk memahami Frank Gehry. Karena ini cukup unik, dan salah satu arsitek yang saya amati perkembangannya, bisa menjadi acuan. Oke, itu Frank Gehry. Ini beberapa kali si mahasiswi ini ngirim perbaikan, tapi intinya sama lah kurang lebih, ya, sehingga saya tidak lupa. Kalau nggak salah ini versi yang ke pertama atau kedua gitu. Karena dia 3 kali ngirim berkas. Oke, Michelangelo sama, bicara tentang Michelangelo, kenapa bukan Rafael atau Leonardo da Vinci yang pada masanya silakan juga dimasukkan, tapi bisa fokus ke Michelangelo. Kemudian yang kontekstual, ada beberapa contoh yang juga menarik. Yang saya katakan tadi, konteks militer, seperti biasa, paling saya suka konteks militer. Militer dari zaman ke zaman, pada satu sisi dia juga penggambaran yang dinamis, tapi kalau saya sih melihatnya ini masuk dalam kerangka berpikir kontekstual dalam pengertian konteksnya adalah konteks arsitektur militer. Kalau nggak salah di UPN Surabaya, dia punya satu lab khusus bicara tentang arsitektur militer di Indonesia. Perkembangannya cukup menarik. Jadi terserah nanti perkembangannya bagaimana. Apakah lintas negara melihat perkembangan arsitektur militer dari kota Benteng sampai ke masa sekarang umpamanya, atau seperti apa, atau fokus ke satu negara, silakan. Yang kedua, green architecture to combat climate change. Ini juga konteksnya adalah climate change, dan salah satu solusi yang ingin dimasukkan adalah green architecture. Meskipun perdebatannya cukup panjang dan lama gitu tentang green architecture. Apa bedanya green architecture dan sustainable architecture? Apa bedanya green architecture, sustainable architecture dengan bioclimatic architecture? Tapi saya pikir hemat saya nggak perlu dimasukkan pertentangan itu, karena akan menjadi satu paper tersendiri, green architecture, sustainable architecture, bioclimatic architecture, bahkan ada biomimicry architecture itu seperti apa juga akan panjang. Silakan fokus saja ke green architecture sebagai solusi. Konteksnya ini kan climate change. Kemudian contoh yang lain kontekstual bicara tentang arsitektur Jepang pasca Perang Dunia Pertama, dan tokoh pentingnya. Saya mencatat menarik ini karena memang menarik. Jepang sangat cukup menarik untuk dipahami. Kenzo Tange, ada Kunio Makawa, kemudian saya juga mencatat Tado Ando,
itu salah satu tokoh arsitek Jepang yang beda banget jalurnya. Ando tidak lulus dari jurusan arsitektur dimanapun di Jepang. Kemudian kaitan arsitek-arsitek tersebut dengan Corbusier juga memang ada jejaknya dan memang ada keterkaitannya. Dan sempat beberapa arsitek Jepang itu tanda kutip masuk ke dalam studionya Corbusier dan kemudian disebutkan juga dengan metabolisme metal. Kalau bisa tulisan ini cukup detail penggambarannya akan sangat menarik karena datanya saya tahu persis, datanya cukup berlimpah sehingga kalian bisa mengolahnya. Oke. Kemudian kalau kalian perhatikan kemarin saya sempat cukup panjang lebar dan membuat pengunduran atau perbaikan dari abstrak yang sudah dikumpulkan karena saya menemukan satu kasus ini. Ini kasus yang pertama sehingga membuat saya harus memperpanjang dan memperbaiki atau memberi kesempatan kalian untuk memperbaiki abstrak yang sudah dikumpul. Karena ini yang penerapan arsitektur gotik pada daerah tropis. Saya tahu persis materi ini karena kebetulan 2 tahun yang lalu saya diajak seorang senior peneliti arsitektur di Indonesia untuk tergabung dalam tim yang meneliti neogotik yang ada di Indonesia. Pada saat itu sudah mengumpulkan beberapa materi, tapi kemudian ada kendala administrasi sehingga proses penelitian itu tidak berjalan. Tapi datanya sudah saya pegang sehingga saya tahu persis mana itu gotik, mana neogotik. Ada nggak gotik di Indonesia? Seperti ini tidak ada. Yang ada neogotik dan itu ada beberapa gereja. Salah satunya adalah gereja ini. Katedral di Jakarta. Karena saya tahu persis materi ini, sehingga langsung saya teringat ada tulisan yang sudah cukup lengkap dan cukup berhasil menyatakannya, dan akhirnya saya temukan memang. Kenapa ini menjadi catatan khusus? Karena ada kesamaan ide arsitektur gotik daerah tropis. Ini hanya ganti implementasi menjadi penerapan atau tidak bisa saja. Kemudian kasus yang diangkat juga sama. Ini yang menjadi alasan saya kenapa saya minta kalian untuk memperbaiki. Karena akan menjadi kasus plagiat. Karena saya yakin kalau tulisan ini diteruskan itu di atas 80% materinya akan sama persis. Karena memang yang ini sudah ditampilkan sejak 2013 dan ini di jurnal tertentu. Itu akan jadi permasalahan. Sehingga malam itu saya putuskan untuk memperpanjang sampai Kamis malam. Sayangnya sampai detik ini itu tidak ada perbaikan dari si mahasiswa ini. Pada proses perbaikan, saya menemukan kasus yang lain yang cukup mengenaskan. Kenapa cukup mengenaskan? Karena judul artikel mungkin beda, tapi abstrak itu sama persis dengan abstrak yang di sini. Saya persis plok itu ya, buat saya cukup buat saya miris gitu. Dari sekian lebar timeline arsitektur mancanegara yang bisa diisi, kok dia mengambil plok tidak diulas segala macam. Di buku Global History of Architecture
karyanya Febri Kajing dan Sarkombek, kalau nggak salah itu juga bicara tentang arsitektur Borobudur, arsitektur Prambanan, dan diulas. Tapi mengapa kok ini mengutip, bukan hanya mengutip, mengkopas gitu. Kenapa saya langsung curiga? Karena kebetulan saya terbiasa gitu. Ini terpaksa agak narsis sedikit. Di beberapa tempat itu saya tercatat menjadi reviewer di jurnal Artex Universitas di Kupang. Saya masuk di sini sebagai reviewer. Jadi hampir tiap bulan pasti saya mendapatkan tulisan-tulisan yang harus saya review hampir tiap bulan. Tidak hanya satu di Artex, kemudian di Brawijaya juga saya masuk. 9 ini. Kemudian di Manata, Bandung, saya bareng bersama Bu Maya, sebagai reviewer juga. Lalu ada satu lagi di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah saya bareng Bu Idia sebagai reviewer. Jadi harapan saya sih sebenarnya kasus-kasus seperti ini itu jangan muncul gitu. Ada rentang waktu yang cukup panjang sehingga materinya bisa cukup kaya gitu, macam-macam. Kenapa kok muncul yang ini sama persis. Dan sekarang saya ngeceknya juga gampang gitu dengan internet, tinggal masukkan beberapa kata kunci yang saya curigai ada kemiripan, dan ternyata yang artikel ini sama persis. Saya hanya kopas satu kalimat di depan, terus kemudian keluar ini. Saya link dan keluar yang sama persis. Ini buat saya cukup miris. Kalau yang ini sama materinya, materi bahasannya. Kebetulan saya pernah pemicu awalnya ini, sehingga ada catatan khusus dan perpanjangan segala macam, itu yang saya harapkan kemarin ada sedikit perbaikan. Dan sampai detik ini dua paper ini belum ada perbaikan sama sekali. Sehingga seperti yang kemarin saya sampaikan di WA Group, kalau toh memang sampai akhir pengumpulan masih ada ya hal-hal yang macam seperti ini, ya, dengan sangat terpaksa, saya akan menolkan UASnya dan akan ketemu saya tahun depan lagi untuk mata kuliah ini. Di mata kuliah dari paparan kelompok ketika proses mata kuliah arsitektur mancanegara, itu sudah memberi peluang untuk materi-materi yang bisa diulas sebenarnya. Ini materi itu sangat luas. Seperti yang tadi Frank Augeri, saya kasih contoh, ada beberapa materi yang bisa diulas, baik tulisan saya atau tulisan teman saya. Terus kemudian yang ini juga bisa diulas. Jadi itu catatan saya, hati-hati banget terhadap plagiat. Karena dengan mudah saya akan mengecek. Kalau dulu saya mungkin agak kesulitan. Dan mungkin sialnya kalian juga, saya kebetulan jadi reviewer di beberapa jurnal ilmiah, sehingga kerjaan saya sehari-hari itu membaca tulisan jurnal, sehingga ada kecurigaan, kesamaan dan segala macam itu sudah jadi insting saya. Kok ini ada yang mirip ya, atau kok ini bautnya bukan pekerjaan personal, bukan pekerjaan sendiri gitu, bukan miripan. Kalau yang ini mungkin yang kasus gereja ini, kalau ada konteks yang lain, pemikiran yang lain mungkin masih bisa dimaafkan gitu. Artinya masih kita akan lihat, saya akan lihat papernya selanjutnya seperti apa.
tapi yang ini mungkin tidak ada maaf ya. Kecuali nanti dirubah sama sekali di UAS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Oh iya, kemudian saya kita mengundurkan, kemarin kan harusnya pertemuan ke-15 di hari Rabu. Dan ini sebenarnya adalah pertemuan ke-15 dan secara absen sudah sekalian tanggal 18 kemarin sudah beres absennya, sehingga kita tinggal ketemu, punya satu kali kesempatan. Ini UAS, pertemuan ke-16 ini UAS. Jadi silakan kalian mulai menulis, coba menulis sebagai ujian akhir semester, dan saya beri kesempatan tidak tanggal 25 itu membunuh kalian. Mulai tanggal 18 kemarin sampai tanggal 2 Desember, jadi ada waktu kurang lebih 2 minggu itu untuk kalian menulis. Jadi sampai tanggal 2 batas akhirnya, saya mungkin agak pinggirkan dikit tanggal 3 karena ada masalah teknis. Tanggal 3 pengumpulan materi finalnya, tulisan final. Jadi silakan kalian berhitung. Dan mulai pengumpulan juga mulai tanggal 18 ini sebenarnya sudah bisa kalian coba kumpulkan materi itu kalau sudah siap. Dan silakan dikebut. Saran saya sih, karena memang materi ini akan bertabrakan dengan materi TMPA, itu hati-hati banget. Tolong diatur jam kerjanya, jam pengumpulannya kapan, TMPA harus dikerjakan, kapan mancanegara harus dikerjakan, dan materi studio dan SK dan segala macam. Saya sengaja mempercepat, tanda kutip, mempercepat pengumpulan itu supaya kalian bisa fokus ke mata kuliah yang lain. Jadi TMPA tolong diperhatikan, sedikit koreksi, saya majukan ke tanggal 1. Tanggal 1 ya, harusnya hari Senin tanggal 30, ya, saya mundurkan ke tanggal 1. Ya, TMPA yang poster itu, kenapa saya majukan semua ke awal Desember, supaya kalian punya waktu. Kemarin sempat koordinasi dengan beberapa dosen, mereka rata-rata di minggu kedua untuk pengumpulan, jadi sengaja saya majukan, dan materinya saya pikir sudah bisa dikerjakan mulai detik ini, jadi silakan dipercepat. Tanggal 25 nanti saya ingatkan untuk sekedar tag kehadiran di web calendar. Tidak perlu ada lagi kuliah online. Materinya sudah beres dan tinggal pengumpulan saja. Materi pengumpulan Arman, aspek mancanegara tanggal 3, dan TMPA tanggal 1. Mungkin itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, selamat pagi, izin bertanya. Siap. Sebelumnya mohon maaf, saya belum bisa ngaktifin kamera, Pak. Nggak apa-apa, Mas. Jadi kemarin waktu diminta perbaikan, saya sempat ngirim 2 abstrak gitu, Pak, pakai judul berbeda. Nggak apa-apa. Sekarang saya lanjutinnya itu abstrak yang pertama atau gimana, Pak? Terserah. Catatan saya hanya pada plagiat. Jangan usahakan memang ya agak susah sih, memang orisinil pemikiran kalian sendiri itu agak susah, tapi usahakan patuhi rambu-rambu untuk penulisan ilmiah. Kalian mau pakai yang pertama atau yang kedua, nanti silakan dihitung sendiri bagusnya yang mana, karena tadi Mutiara ya, Mutiara. Kamu kirim 2 abstrak, satu tentang surrealisme, satu tentang
Divina Commedia. Terserah, dua-duanya cukup menarik, dan Divina Commedia itu juga, itu kan dari sastra ya. Ini yang terakhir kamu kirim ya, dari sastra yang kemudian simbolisme, bicara tentang simbolisme dan segala macam. Ada satu paper khusus tentang Divina Commedia, tapi itu bidang sastra kan. Kalau bidang arsitekturnya belum. Silakan mau dilanjut yang itu atau yang surrealisme. Dua hal ini cross disiplin ilmu kan. Surrealisme dari seni rupa, yang Divina Commedia itu dari sastra. Dua-duanya cukup menarik untuk dibahas. Silakan. Jadi ya, pilih yang mana. Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang lain. Saya Pak. Boleh, silakan Pak. Saya ingin melanjutkan UTS kemarin ya Pak, yang Pak. Nah itu saya nulisnya itu harus melanjutin UTS sebelumnya atau nambah timeline lagi gitu Pak, atau harus ubah lagi Pak dari awal? Kalau kemarin yang UTS itu kan sudah beres tanda kutip ya. Silakan kalau mau disempurnakan atau ditambahkan timelinenya, diperpanjang timelinenya, kemudian diperdalam, ya nggak masalah gitu. Seperti janji saya kemarin, UTS itu bisa menjadi dasar atau bisa menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi silakan disempurnakan aja. Kalau memang dilanjutkan, ditambahi studi kasusnya atau diperdalam analisanya, silakan. Nama apa? Baik Pak. Oke. Terima kasih. Yang lainnya juga gitu ya. Kalau memang ngapain buat yang baru atau mau melanjutkan UTS, silakan gitu. Kalau materinya memungkinkan, untuk diperdalam, untuk diperkuat, tambahin kasusnya beberapa gitu, atau dilengkapi timeline-nya, atau kemudian diperdalam analisanya, dipersilakan. Pak, saya mau merubah total dari draft ini untuk paper pengumpulan, saya berubah total dari draft, ya nggak masalah. Gitu. Nggak usah ragu-ragu. Ini draft ini kan juga apa ya? Saya ngecek seberapa pemahaman kalian, kemudian saya juga ngecek tentang plagiat tadi, jangan sampai ada plagiat. Kalau toh yang dua contoh itu akan memperbaiki total, ya dipersilahkan, nggak apa-apa. Atau yang lainnya, kayaknya saya kebetulan saya nggak teliti sehingga ada yang kok ini bau-baunya, atau Anda merasa ini sama persis dengan paper yang sudah ada, ya silakan kalian rubah. Saya akan tutup mata dengan draft ini, saya akan fokus baca dengan apa yang kalian kumpulkan nanti di UAS. Di UAS kenapa saya minta Anda dipercepat, karena saya akan baca satu persatu. Pasti saya akan baca satu persatu. Pak, banyak, tidak apa-apa. Saya 200 halaman itu bisa selesai dalam sehari, bisa kok. Biasa gitu. Pekerjaan saya itu membaca gitu. Kalau kalian pekerjaannya menggambar, canggih di shortcut CAD atau SketchUp, saya untuk membaca itu dalam layar yang kecil gini itu udah bisa gitu. Dan cepat gitu. Saya tahu baunya ya, karena kebiasaan sama persis dengan kalian gitu. Shortcut SketchUp itu kan tangan kalian sudah otomatis kontrol apa gitu. Sama kebiasaan. Dan saya pastikan akan baca satu persatu. Gak apa-apa. Itu kerjaan saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya. Silakan, Linda. Ini Pak, kalau misalnya kita ngambil metode deskriptif, tapi itu konteks yang kita ambil itu konteks umum. Nah, itu harus kita fokuskan ke satu hal, atau nggak apa-apa kalau misalnya umum gitu Pak? Makasih Pak sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Hal yang umum. Punyamu kan arsitektur berkelanjutan ya, Indah ya? Indah. Iya Pak.
Nurlia. Ya nggak apa-apa. Itu kan termasuk yang di penggambaran. Melihat arsitektur berkelanjutan apa adanya. Apa sih sustainable arsitektur? Pertanyaan dasarnya kan itu kan. What Iya, is Pak. sustainable arsitektur? Kemudian kamu mau menggambarkan, mau menjelaskan sustainable apa? Dan buat saya itu juga menarik karena itu jadi bekal dirimu sendiri secara personal untuk memahami sustainable arsitektur itu seperti apa. Sehingga studi selanjutnya, syukur-syukur ini juga sebagai proses belajar kalian. Jadi studi selanjutnya kalian akan bisa fokus ke arsitektur, sustainable arsitektur itu apa, diperdalam terus sampai nanti ketika mau menyusun laporan tugas akhir atau mata kuliah pra-PA, ambil aja sustainable arsitektur dan materinya sudah cukup banyak kamu pelajari. Boleh, nggak apa-apa. Nggak usah ragu. Ya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih banyak. Sama-sama. Tentang yang tadi metode dan segala macam, kalau ragu, nggak apa-apa, kosongin aja. Atau kalian fokus ke kontennya. Itu tadi hanya apa ya, tambahan bagi yang memerlukan tambahan, karena ada beberapa yang kemarin saya baca ada metode kualitatif, ada kuantitatif, kayaknya nggak pas nih untuk sebuah tulisan karya arsitektur, sehingga muncul itu tadi tulisan dari Wayne itu tadi untuk sebagai apa ya, kerangka berpikir atau metode penulisan. Ada khusus metode penulisan kritik arsitektur. Tapi kalau memang tulisannya bagus dan segala macam, seperti janji saya di awal kuliah, ada beberapa materi yang akan saya kontak kembali ke kalian untuk kalian upload di beberapa jurnal. Sekedar info, jurnal arsitektur Unsri itu akhir bulan ini mungkin bisa di launching sebagai hadiah ulang tahun ke-20 Prodi. Kebetulan apa ya, bagian yang menggawangi itu Pak Kusnul, dan udah siap sih template-nya, tinggal tunggu launching, katanya akhir bulan ini akan launching. Dan beberapa nanti saya akan minta tulisan ini kirim ke situ. Nanti itu urusan saya lah, dengan saya mensortir mana yang bisa di-upload atau dimasukkan ke jurnal, mana yang tidak, mana yang ke jurnal lain. Itu urusan saya. Fokus kalian adalah menulis secara sesuai dengan kaidah penulisan ini. Begitu. Ada yang lain? Silakan. Kalau mau ditanyakan. Kalau masih belum, karena masih belum dikerjakan ya, silakan memanfaatkan WA Group seperti biasa di TMPA juga itu. WA Group sebagai sarana diskusi. Saya akan coba jawab secepat mungkin, seresponsif mungkin. Ya, kalau agak telat mohon maaf. Pertanyaan? Cukup kan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Cindy, oke. Silakan Cindy. Kalau bahasan saya nggak masuk zaman arsitektur mana aja, Pak? Jadi kan saya ngebahas bangunan nih, Pak ya. Yang kajian titik awal arsitektur Islam ini. Iya, Pak. Tapi nanti di pembahasannya itu rencananya saya mau masukin beberapa bangunan yang kajian ekonologinya itu dari Ka'bahnya itu. Boleh? Enggak apa-apa. Kan kebetulan yang akhir ini materinya materi yang rentang. Jadi patokan utama adalah rentang waktu dari Mesopotamia sampai masa sekarang. Dan perkembangan di arsitektur, terutama kawasan di sekitar Ka'bah itu luar biasa banget. Baru minggu kemarin saya dapat gambar penataan
kawasan itu luar biasa megahnya gitu. Silakan, nggak masalah. Jadi nggak usah ragu ya, nggak usah ragu. Pak, ini kan nggak ada di bahasan perkuliahan. Justru ini memperkaya kalian. Silakan. Itu Cindy. Iya baik, terima kasih Pak. Kalau bisa sampai terakhir ini ya, bahasan yang terakhir itu, yang penataan ke akhir. Ampun-ampunan, luar biasa banget. Itu kan sampai tingkat berapa untuk tawaf itu begitu. Ya, sip. Ada yang lain? Baik. Silakan kalau ada yang lain. Pan, bisa kamu tanya Pan? Saya agak bingung Pak. Kamu pilih dekonstruksi ya, siap pusing pasti. Iya. Sebenarnya ini Pak, saya baru ngambil sumbernya itu dari 2 paper yang saya temui Pak. Nah itu jadinya kayaknya saya sendiri ngerasa itunya masih terlalu mirip sama sumbernya gitu. Jadi agak bingung juga. Kita tambahin sumbernya aja. Caranya gini, untuk mempermudah atau meminimalisir kesamaan dengan sumber aslinya, sumbernya dibanyakin. Sumbernya 3, terus kemudian kasusnya 3, itu udah adukannya beda. Sama aja kayak ini, jadi kayak mata kuliah di jurusan lain. Kayak bikin pempek gitu lah. Bedanya pempek candy dengan beringin itu apa sih? Ya mungkin adonannya, cara ngudeknya, apa komposisi ikan dan tepungnya, mungkin seperti itu. Ya tambahin aja. Materinya tambahin, kemudian kasusnya ditambahkan. Ini kan kamu Pranggeri Sahadit, ya 2 hal itu ya? Sebenarnya mau masukin Peter Eisenman juga sih. Pas. Karena kalau Peter Eisenman atau 2 aja umpamanya, Peter Eisenman dan Sahadit umpamanya. Ditabrakin, terus kemudian dekonstruksinya bedanya apa sih? Dekonstruksi versi Sahadit dan dekonstruksi versi Eisenman itu seperti apa? Itu udah cukup sih. Oke, siap. Terima kasih Pak. Yep. Bapak, saya mau nanya. Ya. Kemarin yang di abstrak saya kan ada bagian yang bahasa Indonesia sama yang bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia saya judulnya juga bahasa Inggris, Pak. Ya apa-apa. Ya, ya maksudnya kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu tadi yang contohnya punya siapa itu tadi? Yang ini Green Architecture Combat Climate itu juga sama. Oh, jadi nggak harus saya ganti, Pak? Iyalah. Konsisten. Ya, makasih, Pak. Konsisten. Jadi kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Meskipun nggak enak jadinya. The Winter Palace, Home of the Fallen Empire. Apa bahasa Indonesianya? Jadi itu harus saya ganti atau nggak apa-apa, Pak? Nggak, gantilah. Oh, oke, makasih, Pak. Ganti. Ini winter yang di Rusia ya? Iya. Saya pikir Winter Sonata yang di Korea. Oke. Silakan diganti dan disesuaikan gitu. Disesuaikan. Winter Palace sebagai sebuah tempat ya itu nama tetap ya. Tapi Home of the Fallen Empire ini ya apa bahasa Indonesia yang menarik. Rumah runtuhnya terserah lah kamu. Aku yang punya. Memang enak bahasa Inggrisnya sih, kadang memang iya ada beberapa titik bahasa Inggrisnya lebih pas ya. Jadi ketika di bahasa Indonesia kan jadi lucu gitu. Iya. Oke. Konsisten ya kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Meskipun agak aneh gitu. Iya, seru. Oke, ada yang lain? Silakan. Dari materi yang dikumpulkan cukup menarik karena ada banyak
abstrak-abstrak yang justru di luar dari materi yang saya berikan. Jadi seperti Dimas, ini dinasti Usmaniyah, jujur saya juga baru dengar di mana arsitekturnya dan segala macam, mungkin kalian lebih paham. Terus beberapa yang menarik. Kemudian ada yang bicara tentang situs di Pakistan. Hati-hati ya, mungkin lebih ke arsitekturnya ya, jangan ke arah arkeologinya. Jadi yang itu yang perlu diperhatikan. Oke, ada lagi? Silakan kalau mau ditanyakan. Kalau masih ragu, mumpung ada kesempatan. Seperti punya Cici ini kemarin kita ngirim 2 kali, tapi judulnya sama, isinya mungkin beda. Kesederhanaan arsitektur modern, oke. Yang disebut efisiensi efektif, parlemen is kind, apa bisa dipelajari itu aja. Yuk, cukup. Kalau cukup, ya oke. Selamat bekerja. Kita makan dulu. Berhenti belakang.